Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Nikmatul Khairiyah akan mempresentasikan hasil bab 1 dan bab 2 skripsi saya yang berjudul tentang gambaran tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M di wilayah kerja Kecamatan Gamping. Baik, untuk latar belakangnya, jadi coronavirus ini merupakan sebuah penyakit jenis baru yang disebabkan oleh Staph Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada tahun 2019. WHO ini telah menyatakan bahwa virus corona ini adalah sebuah pandemi karena penyebarannya itu sangat cepat, bahkan dalam beberapa bulan saja penyebarannya sudah hampir ke seluruh negara-negara, salah satunya termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri itu kasus COVID pertama kali terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan itu pun hanya ada 2 kasus yang terkonfirmasi. Kemudian kasusnya itu semakin meningkat bahkan sampai pada tanggal 11 November itu sudah tercatat ada 448.188 kasus positif, 378.928 sembuh, dan 14.836 meninggal. Dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang secara terus-menerus, maka dari itu perlu dilakukan upaya protokol kesehatan 3M. Nah, 3M itu apa saja sih? 3M itu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Tapi sampai saat ini itu masyarakat belum bisa konsisten terhadap protokol kesehatan ini. Bahkan dari hasil penelitian Badan Statistik ini masih ada 17% masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Bahkan mereka ini yakin bahwa dirinya ini tidak akan terkena COVID. Untuk landasan teorinya, yang pertama pengertian COVID. Jadi, coronavirus ini adalah sebuah keluarga besar virus jenis baru yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Di sini itu ada 2 jenis coronavirus yang udah diketahui. Pertama itu Mendel's Respiratory Syndrome, yang kedua itu Staph Acute Respiratory Syndrome. Dan WHO ini udah memberi nama virus tersebut ini Staph Acute Respiratory Syndrome coronavirus, dan nama penyakitnya coronavirus disease 2019. Untuk penyebab dari COVID-19 ini adalah Staph Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Nah, ini termasuk ke dalam jenis beta coronavirus. Sebelumnya, ini juga belum pernah diidentifikasi menyerang ke manusia. Virus ini itu pertama kali ditemukan pada tahun 2019. Manifestasi COVID. Jadi, COVID ini gejalanya itu hampir sama seperti flu biasa. Makanya orang-orang itu kayak menganggap sepele kayak gitu, karena mereka juga nggak tahu ini tuh terkena COVID atau terkena flu biasa. Namun COVID ini ada gejala ringan dan berat. Untuk gejala ringannya itu seperti batuk, demam, letih, sesak napas, dan tidak nafsu makan. Sedangkan gejala beratnya itu shock septik, perdarahan, dan kematian. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit penyerta seperti kardiovaskuler, terus hipertensi, dan diabetes mellitus, mereka itu akan lebih rentan terkena COVID. Patogenesis COVID. Jadi, coronavirus ini itu akan menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. Nah, coronavirus ini akan berikatan dengan reseptor dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Ketika dia udah masuk ke dalam sel, dia itu akan mulai bereplikasi, kemudian tumbuh ke dalam retikulum endoplasma dan Golgi sel. Disitulah nanti coronavirus ini kemampuannya dapat melemahkan respon imun dan kita dapat mengetahui keparahan infeksi. Kalau misalnya respon imunnya ini tidak adekuat, maka dapat menimbulkan kerusakan jaringan.
Patogenesis COVID. Jadi, coronavirus ini itu akan menginfeksi sel-sel pada saluran napas yang melapisi alveoli. Nah, coronavirus ini akan berikatan dengan reseptor dan membuat jalan masuk ke dalam sel. Ketika dia udah masuk ke dalam sel, dia itu akan mulai bereplikasi, kemudian tumbuh ke dalam retikulum endoplasma dan Golgi sel. Disitulah nanti coronavirus ini kemampuannya dapat melemahkan respon imun dan kita dapat mengetahui keparahan infeksi. Kalau misalnya respon imunnya ini tidak adekuat, maka dapat menimbulkan kerusakan jaringan. Yang selanjutnya itu protokol kesehatan. Untuk pengertiannya, protokol kesehatan ini merupakan sebuah upaya yang perlu diterapkan untuk mencegah penyebaran kasus infeksi coronavirus. Seperti yang kita ketahui, di negara kita ini saat ini kasus COVID ini masih meningkat setiap harinya. Jadi diperlukan upaya protokol kesehatan ini supaya dapat memutus mata rantai penyebarannya. Nah, apa saja sih upaya protokol kesehatan dapat kita lakukan? Yang pertama itu mencuci tangan. Jadi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir itu merupakan salah satu upaya yang efektif untuk mencegah virus corona. Karena dengan mencuci tangan itu dapat menghilangkan kuman dan virus yang ada di tangan kita. Cuci tangan yang baik itu menggunakan 6 langkah atau minimal cuci tangan selama 20 detik. Itu menurut WHO. Dan kalau misalnya kita lagi bepergian di tempat umum, kemudian di situ tidak ada fasilitas cuci tangan, kita dapat menggantinya menggunakan hand sanitizer. Karena kandungan di dalam hand sanitizer itu dapat menonaktifkan virus. Kemudian upaya yang kedua yaitu social distancing. Jadi social distancing ini merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID. Nah, ketika seseorang bersin itu, droplet ini dapat meluncur sejauh 2 meter. Seperti yang kita ketahui bahwa penularan COVID ini kan melalui droplet. Kalau misalnya seseorang itu udah menjaga jarak sejauh 2 meter, itu sudah mengurangi atau meminimalisir penularan COVID. Yang selanjutnya itu kepatuhan. Untuk pengertian kepatuhan, jadi kepatuhan ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang biasanya dilakukan berdasarkan keinginan lain atau melakukan sesuatu yang diminta oleh orang lain. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Yang pertama itu faktor psikologis. Nah, di masa pandemi sekarang ini kan banyak masyarakat yang terkena dampak psikologisnya seperti cemas, bingung, terus stres. Itu karena akses ekonomi yang menjadi terputus, banyak para karyawan yang di PHK, kemudian tidak bisa ketemu kerabat, ketemu saudara gitu. Kalau misalnya masyarakat itu udah stres, mereka itu akan mencari cara bagaimana supaya masalah ini tuh tidak terus-terusan terjadi. Kalau misalnya udah stres, mereka pasti akan akhirnya melanggar semua aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Akhirnya mereka ketemu sama kerabat, terus kumpul-kumpul sama teman, dan disitulah terjadi pelanggaran aturan. Kemudian yang kedua ini merupakan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, di masa pandemi ini sekarang kan sosial itu kan interaksinya beralih dari biasanya interaksi langsung, sekarang beralih ke interaksi teknologi digital. Sedangkan media ini kan sekarang seseorang itu bebas berargumen. Kalau misalnya seseorang itu berargumen bahwa di media sosial ini berargumen bahwa COVID ini merupakan sebuah teori konspirasi,
bukan sebuah penyakit gitu. Ini hanya permainan pemerintah. Otomatis ketika ada orang lain yang membacanya, melihatnya, dia juga akan simpati. Kemudian mereka akan percaya dengan postingan orang tersebut, dan disitulah nanti akan terjadi pelanggaran ke protokol kesehatan. Yang selanjutnya itu faktor persepsi terhadap pemerintah. Nah, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 itu tentang pembatasan sosial berskala besar. Jadi, menurut masyarakat ini, peraturan pemerintah dapat merugikan masyarakat karena dengan adanya peraturan ini itu masyarakat akan semakin sulit mencari ekonominya, dan menurut mereka pemerintah ini tidak memberikan jaminan kebutuhan dasar, sehingga disitulah nanti muncul pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah. Maka nanti itu akan menjadi sebuah penyebab dalam pelanggaran aturan. Ini untuk kerangka teorinya. Kemudian untuk kerangka konsep, jadi di judul saya ini ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebasnya itu tingkat kepatuhan. Jadi tingkat kepatuhan ini nanti akan mempengaruhi protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini kan termasuk yang dipengaruhi, maka dari itu dia ini termasuk ke variabel terikat. Ini untuk daftar pustakanya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.